Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita yang berjudul Hak Cipta, mengetahui, memahami, dan menjelaskan konsep hak cipta dan klasifikasinya. Kelompok ini beranggotakan 4 orang yang diketuai oleh Muhammad Fadlan Ihsani, dan anggotanya yang pertama saya sendiri, Arkanodi Samahendra, yang kedua Farel Akmal Aksanudin, yang ketiga Haikal Rafidiansyah. Pengantar hak cipta. Definisi hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak atas suatu karya intelektual untuk menggunakan, memperbanyak, dan mendistribusikan karya tersebut. Hak ini melindungi karya dalam bentuk tulisan, musik, seni, perangkat lunak, desain, dan konten digital. Hak cipta bertujuan untuk melindungi karya asli dari penggunaan tanpa izin, sekaligus memberikan moral dan ekonomi kepada penciptanya. Di Indonesia, hak cipta diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Klasifikasi hak cipta. Klasifikasi hak cipta dalam konteks legal aspek dan produk teknik informatika terdiri dari beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama, hak cipta software, perangkat lunak. Meliputi kode sumber algoritma dan dokumentasi yang dilindungi hak cipta. Terdapat dua jenis lisensi. Yang pertama, proprietary. Hak cipta sepenuhnya dipegang pemilik dan open source. Kode dibagikan dengan izin modifikasi dan distribusi. Yang kedua, ada hak cipta konten digital. Meliputi karya seperti teks, gambar, video, dan audio yang digunakan dalam aplikasi dan situs web. Karya ini dilindungi dari penggunaan tanpa izin. Yang ketiga, hak cipta karya pengguna. Meliputi desain visual, elemen grafis, dan tata letak yang digunakan dalam perangkat lunak dan situs web. Desain ini dapat dilindungi sebagai karya seni. Yang keempat, hak cipta desain antarmuka. Meliputi konten yang dihasilkan oleh pengguna di platform online. Pemilik konten memiliki hak cipta atas karya mereka, meskipun platform memiliki lisensi terbatas untuk menggunakannya. Pentingnya hak cipta dalam produk TI. Yang pertama, perlindungan karya intelektual. Hak cipta memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya TI seperti perangkat lunak, konten digital, dan desain. Hal ini mencegah penggunaan, penggandaan, atau distribusi tanpa izin sehingga menjaga integritas karya pencipta. Yang kedua, motivasi untuk inovasi. Dengan adanya perlindungan hak cipta, pencipta dan pengembang memiliki insentif untuk berinovasi. Mereka dapat memanfaatkan karya mereka untuk mendapatkan keuntungan finansial tanpa takut karya mereka disalahgunakan oleh pihak lain. Yang ketiga, pengaturan lisensi dan distribusi. Hak cipta memungkinkan pencipta untuk mengatur lisensi dan distribusi karya mereka. Ini membantu dalam mendefinisikan batasan penggunaan karya dan memastikan bahwa pencipta menerima kompensasi yang adil. Studi kasus hak cipta Oracle versus Google dari tahun 2010 sampai tahun 2021. Latar belakang, Oracle menggugat Google karena dianggap menggunakan Java API milik Oracle tanpa izin dalam pengembangan Android. Aspek legal yang terlibat, yang pertama hak cipta software. Oracle mengklaim bahwa struktur dan kode Java API dilindungi hak cipta. Yang kedua, fair use. Google berdalih bahwa penggunaan Java API termasuk dalam penggunaan wajar untuk inovasi. Perkembangan kasus. Kasus berlangsung hingga Mahkamah Agung AS yang memutuskan bahwa pada tahun 2021 Google tidak melanggar hak cipta karena penggunaan Java API dinilai sebagai fair use. Poin penting, hak cipta API bisa dilindungi, tetapi penggunaan tertentu mungkin dianggap fair use. Keputusan ini penting bagi pengembang untuk mengetahui batasan penggunaan kode pihak ketiga. Contoh penerapan hak cipta di produk TI dalam konteks legal aspek produk TI dan komunikasi. Yang pertama, perangkat lunak. Contoh, Microsoft Windows dan Microsoft Office. Penerapan perlindungan hak cipta memastikan bahwa pengguna tidak dapat menginstal atau mendistribusikan perangkat lunak tanpa lisensi resmi. Yang kedua itu aplikasi mobile. Contoh, WhatsApp dan Instagram. Penerapan aplikasi ini dilindungi hak cipta yang meliputi kode sumber antarmuka pengguna dan konten penggunaan tidak boleh menyalin atau mendistribusikan aplikasi tanpa izin. Dan yang ketiga, konten digital. Contoh, video YouTube dan musik di Spotify. Penerapan hak cipta melindungi
karya kreatif dari pengguna ilegal, memastikan bahwa pencipta mendapatkan royalti untuk setiap kali konten mereka diakses atau digunakan. Dan yang keempat, desain website. Contoh desain situs web, e-commerce, penerapan desain grafis dan elemen antarmuka dilindungi oleh hak cipta, melarang peniruan oleh pihak lain tanpa izin dari pemiliknya. Kesimpulan, hak cipta dalam konteks legal aspek produk TI dan komunikasi melindungi karya seperti perangkat lunak, desain, dan konten digital, memastikan pencipta mendapat pengakuan dan kompensasi. Klarifikasinya mencakup software, konten digital, dan desain antarmuka, serta pentingnya lisensi dalam penggunaannya. Studi kasus Oracle versus Google menunjukkan bagaimana penggunaan kode sumber atau Java API oleh Google dinilai sebagai fair use oleh pengadilan, menyoroti batasan hak cipta dalam inovasi teknologi. Perlindungan hak cipta membantu menjaga persaingan sehat dan mendorong inovasi di industri teknologi. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.